Ya, tepuk tangan untuk Ciko ya. Siapa kalau masih ingat materi yang sudah kita pelajari? Anak-anak, sebelum kita lanjut, terlebih dahulu kita berdoa. Saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa pembuka. Marilah kita berdoa. Dalam doa pada Tuhan Yesus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buahmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami dosa kami. Amin. Dalam doa pada Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Rika. Ya, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama, peserta didik dapat memahami kemampuan yang dimiliki. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan sikap yang perlu dikembangkan dalam menghadapi kemampuan dan keterbatasan. Ya, anak-anak, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan kemampuan dan keterbatasan? Ada yang tahu? Saya Guru. Apa yang dimaksud dengan kemampuan dan keterbatasan? Ayo, Ciko. Kemampuan berfokus pada pengetahuan, keterampilan seorang untuk mencapai tujuan tertentu. Keterbatasan adalah hambatan yang menghalangi seseorang untuk mencapai tujuan. Iya, tepuk tangan untuk Ciko ya. Itu yang dimaksud dengan kemampuan dan keterbatasan. Iya. Anak-anak, coba kamu amati gambar yang ada di dalam. Amati ya. Sudah? Sudah amati? Sudah? Ya, baik. Kita memiliki kemampuan yang khas dan unik ya. Ya. Contohnya itu kemampuan yang bersifat jasmani itu adalah kita bisa bermain bola kaki, kemudian kemampuan untuk menari, kemampuan untuk melukis, kemampuan untuk berpidato, kemampuan untuk membaca puisi, juga kemampuan berhitung. Selain itu juga ada kemampuan yang bersifat rohani. Contohnya itu adalah kemampuan berpikir, ya anak-anak. Kemudian kemampuan berkehendak dan juga kemampuan untuk berdoa. Ibu akan membagikan ini ya. Di sini berilah tanda cinta tulis mengenai kemampuan yang kamu miliki ya. Pilih di kolom ini ya. Beri tanda centang. Misalnya saya pandai menari, centang di situ. Misalnya saya pandai bermain sepak bola, bisa lebih ya, lebih dari satu ya. Sudah? Sudah? Bu. Coba Dika membaca ya. Apa kemampuan yang ia miliki? Dika, kau punya berapa jumlahnya kemampuan yang kamu tandai? 3, Bu. Ada 3 ya. Kemudian Dika, apa kemampuan yang paling kamu suka di situ di antara 3? 3 itu Dika apa Dika? Menari, pandai
Ya, dari tiga itu Dika, kemampuan apa yang paling kamu sukai? Menari. Ya, tepuk tangan untuk Dika ya. Itu kemampuan yang dimiliki oleh Dika. Vino, kamunya ada berapa Vino? Kemampuan yang kamu miliki? 3 Bu. Ada 3. Ya, coba bacakan Vino apa-apa? Pandai bermain sepak bola, pandai bermain bulu tangkis, pandai melukis atau menggambar. Nah, dari 3 ini Viko, apa kemampuan yang paling kamu sukai? Pandai bermain sepak bola. Ya, pandai bermain sepak bola. Sepak bola antara Dika dan Viko berbeda toh. Dia punya kemampuan. Ya, coba Rini, silakan. Ada berapa kau punya kemampuannya? 2. Punya 2. Apa-apa Rini? Pandai menari, pandai berhitung. Iya. Dari 2 ini, kemampuan yang kamu suka itu adalah yang mana? Pandai menari. Pandai menari. Ya, itu menurut Dika. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara untuk mengembangkan kemampuan yang kamu miliki? Ya, bagaimana cara untuk mengembangkan kemampuan yang kamu miliki? Ayo, siapa yang tahu? Caranya bagaimana? Dengan belajar. Dengan belajar. Ya. Meningkatkan diri dengan segala kekurangan dan kelebihan. Ya, siapa lagi? Menyadari memiliki kekurangan seperti orang lain. Ya, siapa lagi? Masih ada? Menyadari memiliki kekurangan seperti berlatih, bertanya dan belajar secara terus-menerus. Ya, berlatih, belajar secara terus-menerus. Ya, berlatih. Ya, misalnya saya memiliki kemampuan untuk menari. Bagaimana cara saya untuk mengembangkan kemampuan itu? Yang jelas, pasti berlatih. Misalnya pandai berpidato. Ya, kita harus berlatih secara terus-menerus. Kita dianugerahi kemampuan atau bakat yang khas dan unik. Ada kemampuan yang bersifat jasmani, artinya kemampuan yang mengandalkan kemampuan badan kita. Misalnya itu kemampuan untuk menari, ya. Kemudian kemampuan untuk berolahraga, itu adalah kemampuan yang bersifat jasmani. Kemampuan untuk bermain sepak bola, bulu tangkis dan lain-lain sebagainya. Itu semua adalah kemampuan yang bersifat jasmani. Ya, cara kita menari ya. Misalnya Rika tadi dia memiliki kemampuan untuk menari. Ya, cara kita untuk menari itu adalah unik. Ya. Unik. Cara kita bermain sepak bola juga berbeda dari yang lain. Ya. Ada kemampuan yang bersifat rohani juga ya. Misalnya kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk berkehendak, dan kemampuan untuk berdoa dan merenung. Semua kemampuan itu kita miliki secara unik. Ada orang yang lebih pandai berpikir di bidang matematika, sedangkan yang lainnya dalam bidang bahasa Indonesia. Kemudian ada orang yang mempunyai kehendak kuat sekeras baja. Orang lain mungkin mempunyai kehendak agak lemah atau cepat marah. Ya. Ada juga orang yang dapat berdoa dengan rajin, tetapi ada juga orang tidak dapat melakukan doa itu dengan mudah. Ya anak-anak, sekarang kita menyimak teks bacaan kitab suci ya. Bacaan dari kitab Roma 12 ayat 1 sampai 8. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah
mendengarkan isi teks bacaan tadi, sekarang kita duduk dalam bentuk kelompok ya. Dibagi dalam dua kelompok saja, ini kelompok 1 dan sebelahnya ini kelompok 2 ya. Ini daftar pertanyaannya ada 3 ya. Yang pertama, tulislah karunia-karunia yang disampaikan dalam kitab suci Roma bab 12 ayat 1 sampai 8. Yang kedua, bagaimana kita seharusnya menggunakan karunia-karunia itu. Dan yang ketiga, tulislah sikap-sikap yang perlu kamu kembangkan dalam menghadapi kemampuan dan keterbatasan hidup. Ya, ayo, silakan duduk dalam bentuk kelompok. Sudah? Sudah? Saya minta kelompok 1 untuk mempresentasikan dia punya hasil kerja kelompoknya ya. Yang disampaikan dalam kitab suci Roma 12 ayat 1 sampai 8 adalah 1. Roma bab 12 ayat 1 sampai 2, Paulus mendorong orang percaya untuk mempersembahkan tubuh mereka sebagai korban hidup. Nomor 2. Roma bab 12 ayat 3. Paulus menekankan pentingnya sikap rendah hati dan tidak berpikir lebih tinggi dari yang semestinya. Nomor 2. Cara untuk menggunakan karunia-karunia itu adalah pelayanan. Cara adalah memberikan bantuan kepada orang lain baik dalam bentuk waktu maupun tenaga. 3. Sikap yang perlu dikembangkan dalam menghadapi kemampuan yang terbatasan adalah A. Kerendahan hati, mengakui bahwa tidak ada yang sempurna dan keterbatasan menjadi kesempatan untuk belajar. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Kita memberikan aplaus untuk kelompok 1 ya. Terima kasih kelompok 1. Selanjutnya kita mendengarkan bersama dari kelompok 2. Karunia yang disampaikan dalam kitab suci Roma bab 12 ayat 1 sampai 8 adalah Roma bab 12 ayat 1 sampai 2. Paulus mendorong orang percaya untuk mempersembahkan tubuh mereka sebagai korban hidup yang kudus. Roma bab 12 ayat 4 sampai 5. Dia menggunakan perumpamaan tubuh untuk menjelaskan bahwa meskipun kita banyak, kita merupakan satu tubuh. 2. Cara mengembangkan karunia-karunia itu adalah misalnya menyemangati. Caranya adalah mendorong dan memberi dukungan kepada orang lain dalam pelajaran iman mereka. Nomor 3. Sikap yang perlu dikembangkan dalam menghadapi kemampuan dan keterbatasan itu adalah H. Rendah hati, mengakui keterbatasan dan kelemahan diri sendiri. B. Bersyukur atas setiap kemampuan yang diberikan dan menerima keterbatasan. Ya, kita memberikan aplaus kepada kelompok 2 ya. Semangat! Kita dikaruniai kemampuan yang berbeda-beda. Menurut kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, ada mendapat karunia untuk berbuat, karunia untuk melayani, karunia untuk mengajar, dan karunia untuk menasihati. Karunia-karunia
membantuku menjalani hari-hari tua yang melaksanakan tugas-tugasku dengan baik. Semoga Bapak bisa menunjukkan setiap kemampuan dan menghadapi setiap keterbatasan. Namamu kau dipuji, tinggi dan sekarang segala masa. Amin.